kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Buntut kasus WNI, Prabowo Surati Perdana Menteri Malaysia. Mereka yang memakai pola politik yang selalu antagonistis, kebenaran selalu akan menang. Saudara-saudara sekalian, kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Beberapa pekan lalu, hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas akibat kasus penembakan warga negara Indonesia, WNI, oleh otoritas Malaysia. Insiden ini bukan hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga memicu polemik besar di tingkat diplomasi. Parlemen Malaysia dalam sikap yang kontroversial menolak untuk meminta maaf kepada Indonesia. Bahkan, mereka disebut-sebut menetapkan aturan yang seolah melegalkan tindakan terhadap nyawa WNI di wilayah mereka. Hal ini tentu saja membuat Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, geram. Tanpa menunggu lama, Prabowo langsung mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Kita harus berani. Kita harus berani. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, ya kan? Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. Kejadian ini bermula dari insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) terhadap sekelompok WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor pada 24 Januari 2025. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus memantau kasus ini dan mempercayai Malaysia untuk melakukan investigasi secara transparan. Namun ia juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam sindikat yang menjanjikan pekerjaan atau akses ilegal ke luar negeri. Bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanisme seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Namun, situasi semakin memanas ketika Parlemen Malaysia menolak permintaan maaf kepada Indonesia. Tidak hanya itu, pernyataan mereka yang seolah melegalkan tindakan terhadap WNI di wilayah Malaysia membuat banyak pihak di Indonesia geram. Bagi Prabowo, ini bukan hanya soal satu insiden, tetapi juga menyangkut martabat bangsa. Watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita, ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan? Mereka yang mau pakai pola politik yang selalu antagonistis, selalu marah-marah, selalu caci maki, saya kira iya nggak mengikuti zaman. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebagai bentuk respons keras terhadap kebijakan yang dianggap tidak pantas tersebut.
Meskipun isi surat itu belum dirilis secara resmi ke publik, beberapa sumber menyebutkan bahwa Prabowo menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, ia mengecam sikap parlemen Malaysia yang menolak meminta maaf dan membuat kebijakan yang dianggap merendahkan WNI. Dalam suratnya, Prabowo disebut menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika warganya diperlakukan tidak adil. Kedua, ia meminta Anwar Ibrahim untuk mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam penembakan, serta memastikan investigasi berjalan transparan dan melibatkan pihak Indonesia. Prabowo juga menyinggung hubungan bilateral yang selama ini terjalin baik antara kedua negara. Ia menekankan bahwa kebijakan seperti ini justru bisa merusak kerjasama yang sudah dibangun selama puluhan tahun, termasuk di bidang ekonomi, keamanan, dan tenaga kerja. Sebagai mantan jenderal yang dikenal tegas, Prabowo tampak ingin menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak akan membiarkan warganya diinjak-injak oleh negara lain, bahkan oleh tetangga dekat seperti Malaysia. Indonesia dan Malaysia memang memiliki sejarah panjang sebagai negara tetangga yang saling bergantung. Kedua negara adalah anggota pendiri ASEAN dan memiliki ikatan budaya, bahasa, serta agama yang kuat. Secara ekonomi, Indonesia adalah salah satu pemasok tenaga kerja terbesar bagi Malaysia, dengan jutaan WNI bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga. Di sisi lain, Malaysia juga menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, terutama dalam produksi minyak kelapa sawit yang mendominasi pasar global. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus. Perselisihan soal batas wilayah, seperti di Laut Natuna atau Ambalat, sering memicu ketegangan. Selain itu, perlakuan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia juga kerap menjadi duri dalam hubungan bilateral. Kasus penembakan ini menjadi puncak dari ketegangan yang sudah lama terpendam, dan sikap parlemen Malaysia yang keras justru memperkeruh suasana. Prabowo tampaknya tidak akan berhenti hanya pada pengiriman surat. Sebagai presiden yang dikenal dengan pendekatan tegas dan nasionalis, ia kemungkinan akan mendorong diplomasi yang lebih agresif untuk melindungi WNI. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah membentuk tim pencari fakta bersama Malaysia untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam. Selain itu, ia juga bisa memperkuat regulasi tenaga kerja migran agar lebih terlindungi dan mendorong kesepakatan bilateral yang lebih adil dengan Malaysia. Di dalam negeri, Prabowo juga perlu menangani akar masalahnya, yaitu sindikat yang menjerumuskan WNI ke dalam situasi berbahaya. Dengan pendekatan populis yang sudah ia tunjukkan, seperti program makan gratis untuk anak sekolah, Prabowo bisa memperluas upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar mereka tidak lagi terpaksa mencari nafkah secara ilegal di luar negeri.